Kita akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam, guys. Oke. Baik. Jadi buat teman-teman semua, channel Pajak Smart ini, saya Awan, kita akan live setiap hari Senin, Senin doang sih. Setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, 1 jam waktunya. Kita akan live. Teman-teman boleh tanya apapun yang seputar perpajakan, silakan ditanyakan. Kalau ada pertanyaan mengenai akuntansi juga boleh. Kalau audit gua nggak paham. Tapi untuk accounting boleh, pajak boleh ya. Sekarang kita akan bahas khusus perpajakan. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan mengenai pajak, mengenai tax amnesty, mengenai apapun lah, mengenai perpajakan ya. Selagi belum ada yang nanya mengenai perpajakan, saya akan membacakan berbagai berita-berita mengenai pajak. Oke, guys? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, jadi gue akan mulai membacakan beberapa berita, guys. Berita-berita ini adalah berita-berita yang dibicarakan 1 minggu terakhir ini. Oke, 1 minggu belakangan ini. Nah, seperti biasa, portal DDTC News adalah portal perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. DDTC News ya, the best. Nah, gue akan mulai baca beberapa berita. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Pertama, DJP. DJP mengatakan wajib pajak punya hak saat pemeriksaan. Bisa ajukan quality assurance. Ya, ini tanggal 14 November. Jadi sekarang ini lagi banyak banget kasus SP2DK yang diancam akan diperiksa. Nah, sekarang kalau sampai Anda diperiksa, apa yang bisa Anda lakukan? Oke, sekarang kita lihat. Kita baca nih. Jadi teman-teman di sini beberapa hari ini banyak banget yang komplain bahwa dia akan diperiksa, dia takut diperiksa dan sebagainya. Nah, sekarang kalau Anda betul-betul diperiksa, apa yang bisa Anda lakukan? Oke, yang pertama, kita baca ya. Ditjen Pajak menjelaskan quality assurance atau QA merupakan salah satu kebijakan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak saat menghadapi pemeriksaan. Ya, jadi kalau Anda kena periksa, ini adalah salah satu yang bisa Anda lakukan, quality assurance ya atau QA. Jadi Pak Nur mengatakan QA dalam pemeriksaan merupakan hak yang bisa dimanfaatkan wajib pajak. Ya, menurutnya pemanfaatan hak tersebut berlaku saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini juga agak aneh ya. Kenapa tunggu pembahasan akhir baru memiliki hak ini? Harusnya kan di awal dong. Salah satu hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan adalah mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance. Oke. Pak Nur menerangkan permohonan pembahasan hasil pemeriksaan dengan tim QA merupakan upaya DJP untuk tetap memberikan ruang bagi wajib pajak yang belum sepakat terhadap hasil pemeriksaan. Jadi kalau Anda diperiksa, Anda akan dihitung pajaknya sekian. Nah, di situ bisa terjadi diskusi, terjadi negosiasi, terjadi pembahasan. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau Anda nggak setuju mengenai hasil pemeriksaan, lu nggak usah khawatir. Lu boleh memperjuangkan kalau lu merasa benar, gitu ya. Nah, namun permohonan pembahasan dengan tim QA ini bisa dilakukan sebelum terbit SKP, ya. Pemanfaatan QA merupakan salah satu upaya membuat proses bisnis pemeriksaan yang berkualitas, katanya. Nah, ini merupakan proses hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak setuju dengan hasil pemeriksaan dan ingin menyanggah hasil pemeriksaan sebelum proses pemeriksaan selesai. Jadi, ketika pembahasan akhir, sebelum proses pemeriksaannya selesai, bisa dilakukan QA ini. Oke, bisa dilakukan proses QA ini. Dan sebelum SKP terbit ya. Jadi sebelum SKP terbit, Anda punya hak untuk mengajukan QA ini. Pak Nur mengatakan, ada 3 syarat utama permohonan pembahasan dengan tim QA pemeriksaan bisa dilakukan. Pertama, risalah pembahasan telah ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak. Nah, ini agak aneh ya. Ada orang yang komplain di sini. Ngapain di QA lagi kalau sudah ditandatanganin gitu, karena tanda tangan itu kan sama aja dengan menyetujui. Nah, gue kurang paham juga mengenai proses ini, tapi
kalau sampai ini terjadi, ya sayang juga dong, kasihan dong, lu sudah diperiksa, sudah tanda tangan, sudah setuju, terus ngapain di QA? Nggak ada guna, ya toh. Kedua, berita acara pembahasan akhir pemeriksaan ya, belum ditandatangani tim pemeriksa pajak dan wajib pajak. Wakil atau kuasa wajib pajak. Oh, berita acaranya belum ya. Berita acara pembahasan akhirnya belum ditandatangani ya. Ketiga, terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir. Jadi, terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum ya. Dasar hukumnya yang dipermasalahkan. Dasar hukum koreksi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir. Gitu. Oke, terus kita baca lagi nih. Ada yang komentar ya guys. Jadi komentar juga penting kita baca. Jangkauan QA dapat diperluas lagi sehingga tidak membahas dari aspek formal saja, tetapi juga lebih kepada materialnya, dasar hukum yang digunakan, sehingga akan mengurangi potensi dispute yang terjadi di Indonesia, katanya. Oke deh, masuk akal. Nah, jadi pemeriksaan itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak apabila tidak menemukan solusi yang terbaik dengan wajib pajak. Oke. Dan wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan QA. Oke, mengajukan permohonan QA. Oke. Nah, ini yang gue lagi mau nanyain, apakah QA ini sama seperti pra-peradilan gitu ya? Apakah ini sama seperti usaha untuk pra-peradilan terhadap proses pemeriksaan ini? Begitu, guys. Oke. Baik, teman-teman, gue akan selalu standby jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari Senin ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Ya. Selagi belum ada yang bertanya, gue akan membacakan berita-berita perpajakan. Oke, tadi mengenai QA udah beres. Sekarang gue akan baca satu berita mengenai ini. 3 skenario pajak penghasilan suami istri. Oke. Nah, jadi suami istri itu agak unik ya. Sistem perpajakannya ya. Kita akan baca. Ini dari MSN. Menikah dan menjadi suami istri adalah keputusan besar bagi setiap pelakunya. Dengan konsekuensi sampai ke urusan keuangan dan perpajakan. Ya, betul. Kesepakatan dan keputusan yang dibuat suami istri terkait urusan keuangan akan turut menentukan nominal pajak terhutang yang harus dibayar ke negara, katanya. Besaran PTKP untuk suami istri pun akan tergantung pada kesepakatan dan keputusan yang dibuat berdua. Ya. Buat catatan nih ya, seorang istri atau perempuan dalam pernikahan tetap punya pilihan. Mau menjalankan kewajiban perpajakannya bergabung atau berpisah. Nah, tentu masing-masing ada plus minus dari pilihan yang dibuat. Ya. Nah, sekarang tulisan ini akan membuat berbagai skenario-skenario perpajakan suami istri untuk mereka yang sama-sama bukan pekerja lepas, serta bukan pengusaha dalam kategori PP 23 tahun 2018, termasuk UMKM ya, apalagi pemilik usaha berstatus badan hukum. Bukan ya. Artinya, ini baru soal suami istri yang masing-masing sumber penghasilannya dari pemberi kerja. Artinya berstatus karyawan atau pegawai. Ya. Karena kalau sampai pengusaha itu udah agak rumit. Sekarang kita bahas suami istri sama-sama karyawan. Nah, opsi apa yang bisa dimiliki oleh karyawan ini? Satu. Belum ya. Acuan perhitungan pajak penghasilan suami istri dalam konteks tulisan ini merujuk pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang PPH yang tidak mengalami perubahan di Undang-Undang HPP. Pasal 8 ya, pasal 8 Undang-Undang HPP, Undang-Undang PPH. Adapun lapisan dan besaran tarifnya atas PKP yang dipakai untuk konteks tulisan ini adalah pasal 17 Undang-Undang PPH, gitu ya guys. Jadi pasalnya itu yang seperti biasa, 0,50% 0,50 juta itu 5%, 50 juta ke 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, lebih dari 500 juta itu 30%. Ya. Pajak penghasilan orang pribadi ini ya, baik lajang maupun menikah yang punya usaha perorangan dan badan akan dibahas dalam tulisan terpisah katanya. Jadi ini khusus untuk karyawan ya. Hari ini khusus ngomongin untuk karyawan. 3 skenario perpajakan suami istri. Oke. Setidaknya ada 3 skenario yang akan menentukan besaran PTKP, penghasilan kena pajak. Dan akhirnya nominal pajak penghasilan terhutang untuk suami istri. Ketiga skenario ini adalah, yang pertama, penggabungan kewajiban pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan kepala keluarga. Oke. 2, ada perjanjian pisah harta
dan penghasilan atau istilahnya PH, atau istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT. Jadi PHMT istilahnya. 3. Bila terjadi perceraian. Oke. Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga dalam pernikahan yang masih berjalan ya, akan otomatis mendapatkan PTKP 54 juta dari diri dia sendiri, plus 4,5 juta dari status kawinnya dia. Oke, dari status kawinnya dia, gitu ya. Artinya, begitu dia menikah, seorang laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga yang akan langsung mendapatkan PTKP senilai 58,5 juta, ya, karena status dia punya istri. Perceraian yang telah mendapatkan keputusan hakim, jadi kalau perceraian yang sudah sah gitu ya, itu akan langsung menghilangkan tambahan PTKP dari keberadaan istri bagi seorang laki-laki berkepala keluarga, yang kepala keluarga gitu ya. Jadi kalau Anda bercerai dan fix sudah diketok palu oleh hakim di pengadilan, maka otomatis lu kembali ke PTKP yang single, yang 54 juta, yang tidak menikah. Ya. Kemudian, tanggungan suami istri. Suami istri juga bisa mendapatkan tambahan PTKP dari tanggungan anggota keluarga. Oke, maksimal 3 orang ya guys, maksimal 3 orang dalam satu keluarga. Tanggungan hanya berlaku untuk anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak ya. Jadi kalau anak lu itu sudah berumur 18 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, 21 deh. 21 tahun ke atas, dia sudah kerja atau sudah punya bisnis, maka dia bukan lagi PTKP Anda ya. Dia sudah bukan lagi ditanggung oleh Anda. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Anak angkat boleh nih, anak angkat tapi yang resmi ya. Yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam terminologi perpajakan Indonesia, keluarga sedarah dalam garis lurus ya, keluarga sedarah dalam garis lurus yang dapat menjadi tanggungan dan bisa menjadi tambahan PTKP adalah ayah, ibu, dan anak kandung. Jadi, satu derajat ya, sedarah dan garis lurus ya, ayah, ibu, dan anak kandung. Oke, di atas ayah ibu, di bawah anak kandung. Adapun yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis lurus yang bisa menjadi tanggungan dan penambah PTKP adalah mertua dan anak istri. Anak tiri. Oke. Jadi kalau mertua itu boleh juga ditanggung oleh si suami, ya. Anak tiri juga boleh ditanggung. Yang penting anak tirinya itu betul-betul anak tiri ya, sesuai dengan hukum gitu ya. Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memberikan tambahan PTKP ya. Jadi kalau Anda punya saudara kandung yang tidak bekerja terus Anda membiayai hidup dia seluruhnya, maka itu tidak menambah PTKP. Itu guys ya, paham ya? Saudara dari ayah atau ibu juga tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Gitu guys. Oke, sekarang kita bahas skenario 1. Penggabungan kewajiban perpajakan. Skenario penggabungan hak dan kewajiban perpajakan suami istri ini menempatkan semua urusan pajak hanya menggunakan NPWP suami. Jadi inilah yang menurut gue paling ideal ya. Suami dan istri semua digabung ke suami. Jadi semua perpajakan istri menggunakan NPWP suami. Dalam hal istri pernah punya NPWP, kalau istri pernah punya NPWP, harus dicabut dulu NPWP-nya ke kantor pajak. Gitu guys. Bila suami istri sepakat menggunakan skenario ini, maka PTKP dari istri menjadi tambahan PTKP bagi suami. Dalam hal istri juga bekerja, gitu. Kalau istri bekerja ya tambah PTKP bagi suami. Ini merujuk ke pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPH dan perubahannya di Undang-Undang HPP. Jumlah tanggungan yang bisa menambah PTKP pasangan suami istri adalah maksimal 3 orang dalam satu keluarga. Setiap tanggungan menambah PTKP 4,5 juta. Yang itu otomatis menjadi tambahan PTKP dalam perhitungan perpajakan suami dalam skenario ini. Gitu, oke? Perhitungan pajak penghasilan sama seperti pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPH. Oke. Baik. Sekarang kita lihat skenario kedua. Skenario kedua adalah pisah kewajiban perpajakan. Jadi suami istri tadi skenario 1 kan digabung. Sekarang skenario kedua, dia dipisah. Apa yang dimaksud dengan PHMT ini ya?
Dalam skenario ini, istri memilih NPWP yang terpisah dari suami. Paling gampang. Jadi istri punya NPWP sendiri, nomornya berbeda dengan suami. Itu paling gampang. Ya. Nah, dalam prosesnya, perempuan menikah dengan status pemisahan hak dan kewajiban perpajakannya dari suami harus membuat surat pernyataan. Jadi, kalau seorang istri memisahkan dari suami NPWP-nya, maka dia harus membuat surat pernyataan. Gitu ya. Perhitungan pajak penghasilan terhutang dari suami istri yang bersepakat memisahkan hak dan kewajiban perpajakan ini dihitung sesuai proporsi penghasilan neto mereka berdua. Dalam langkah perhitungan, penghasilan neto suami istri tetap digabung hingga muncul angka pajak terhutang mereka sebagai suami istri. Gitu. Tersebab ada permintaan pisah hak dan kewajiban perpajakan dari angka pajak terhutang yang muncul dari perhitungan awal tadi dibagi berdasarkan proporsi penghasilan neto masing-masing. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ya kalau Anda memisahkan diri, jadi istri dan suami itu berpisah NPWP-nya, sebenarnya malah lebih tinggi pajaknya nanti. Oke, karena akan digabung dulu, baru dipecah berdasarkan proporsi masing-masing. Sedangkan kalau yang digabung itu enggak. Kalau digabung itu penghasilan istri adalah disebut sebagai penghasilan final dari SPT-nya si suami, gitu ya. Jadi lebih baik digabung, teman-teman. Skenario ketiga. Skenario ketiga itu adalah kalau suami istrinya bercerai. Nah, ketika bahtera rumah tangga kandas dan perceraian tak terhindarkan, urusan keuangan dan perpajakan pun turut berubah. Dalam perpajakan Indonesia ya, wajib pajak perempuan yang pernah menikah lalu bercerai disebut sebagai wanita hidup berpisah ya, yaitu suami istri hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim gitu ya. Jadi sudah sah. Hingga keputusan cerai terjadi, kewajiban perpajakan tetap masuk dalam pelaporan surat SPT pajak tahunan suami. Jadi sebelum terjadi keputusan perceraian, maka SPT-nya tetap di suami, gitu ya, mantan suami maksudnya. Oke. Maksimal 1 bulan setelah perceraian mendapat kepastian hukum, istri harus membuat NPWP sendiri kalau dia punya penghasilan atau kalau dia bekerja, gitu ya, terpisah dari suami. Apabila sebelumnya dia belum punya NPWP, gitu. Pada tahun berikutnya, setelah perceraian itu berkekuatan hukum tetap ya, barulah kewajiban perpajakan dilakukan sendiri-sendiri sepenuhnya gitu dan masing-masing kembali berstatus tidak kawin atau TK ya. Tidak ada istilah duda atau janda di pajak ya, adanya tidak kawin. Oke. Pada saat ini juga PTKP untuk status pernikahan senilai 4,5 juta dihapuskan bagi si suami. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Gua akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke. Kita bahas lagi berita lain ya. Kalau teman-teman belum ada yang bertanya, saya akan langsung membahas berita yang lain. Ini ada berita lagi dari DDTC News. WPOP UMKM sejak 2018 masih bisa menikmati omset tidak kena pajak. Wah, ini nih. Wajib pajak orang pribadi ya, yang UMKM, yang telah menggunakan rezim PPh final PP 23 tahun 2018 sejak 2018. Ada yang bertanya. Oke, dari Bapak CKR 19600. Kak, untuk Direktur CV yang penghasilannya hanya dari Prive, lapor SPT-nya pakai yang 1770S atau 1770 polos. Jika pakai S, program e-form PDF nggak bisa dijalankan jika tanpa bukti potong. A1, bagaimana jalan keluarnya? Setuju ya, kayaknya nggak bisa. Kalau dia bukan karyawan murni, maka dia pakailah formulir yang 1770 polos. Pakailah itu. Menurut saya sih ya. Pokoknya, kalau saya sih bikin SPT orang pribadi ya, pokoknya kalau dia bekerja saja, hanya bekerja murni, pakailah S atau SS. Selain itu, semuanya pakai 1770 polos. Gitu ya. Selain itu, pakai 1770 polos. Kalau penghasilan dari Prive, masukkan di bagian bukan objek pajak. Di lampiran 3, kalau nggak salah ya. Lampiran 3 yang bukan objek pajak ke Prive-nya. Oke. Tapi ingat ya, Prive harus diambil dari laba ditahan yang sudah dipajakin ya. Gitu. Oke, semoga terbantu ya, Bapak CKR 19600. Kalau ada tanya lagi, silakan ditanya lagi. Oke. Oke. Saya akan kembali membacakan berita yang mengenai UMKM orang pribadi ya. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah menggunakan rezim PPh final PP 23 2018 sejak tahun 2018 ya, atau tahun sebelumnya, masih bisa menikmati kebijakan omset tidak kena pajak selama 3 tahun.
Oke, betul. Betul. Sesuai dengan ketentuan PP 23 2018 ya, periode penggunaan rezim PPh final itu kan dibatasin nih. Untuk wajib pajak orang pribadi, batasnya itu 7 tahun, guys. 7 tahun ya. Pokoknya PT 3, CV 4, OP 7 tahun. Oke, orang pribadi 7 tahun. Sejak 2018, artinya mereka diperbolehkan memakai rezim PPh final hingga tahun 2024, guys. Jadi 18, 19, 20, 1, 2, 1, 3, 4. Jadi 2004 Desember terakhir menggunakan UMKM. Untuk orang pribadi ya, guys, untuk orang pribadi ya. Nah, terus Anda mungkin bertanya, waduh, khawatir nih nanti kalau sudah lewatin 2024 gimana? Kan gua masih orang pribadi. Nah, Anda boleh pilih mau menggunakan tarif normal atau lu bikin deh PT atau CV gitu. Sekarang kan sudah ada PT perorangan tuh yang katanya yang menurut gua masih produk gagal dan produk sampah gitu ya. Tapi ke depan akan sudah mulai diperbaiki lagi sistemnya dan Anda bisa membangun PT perorangan. Itu lebih gampang, lebih murah, nggak usah pakai akta pendirian. Katanya sih seperti itu ya, tapi katanya sih banyak juga orang yang terkendala. Karena waktu bikin rekening, si bank minta akta pendirian. Karena peraturan perbankan belum merubah peraturan bahwa PT itu harus ada akte. Jadi ketika PT perorangan itu datang ke bank, mau bikin rekening ditanya aktenya mana? Oh, nggak ada akte, ini PT perorangan. Sama bank ditolak. Nah, itu masalah besar. Oke, gue lanjutin lagi ya. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2A Undang-Undang PPh, di Undang-Undang HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu ya, yang diatur PP 23 nih, tahun 2018, tidak dikenai PPh atas bagian omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Ya, teman-teman. Jadi mulai tahun depan ya, tahun depan 2022, Anda yang UMKM, orang pribadi saja ya, badan tidak bisa, hanya UMKM, untuk 500 juta pertama tidak kena pajak. Ya, lumayan lah, hemat 2,5 juta. Ya, 2,5 juta ya kayaknya. Iya. Oke. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perubahan atas Undang-Undang PPh mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah menggunakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018, sejak 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, masih bisa menggunakan skema omset tidak kena pajak untuk 2022, 2023, dan 2024. Ya. Pada 2025, di awal nih, Januari 2025, mereka sudah harus berpindah menggunakan PPh yang umum. Ya. Tarif umum PPh yang pasal 17. Adapun batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang masih bisa diubah, katanya. Masih bisa diubah. Syaratnya ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Oh. Jadi, yang 500 juta itu, guys, katanya sih masih bisa diubah kalau ada kesepakatan dengan DPR. Oke. Diperinci pada bagian penjelasan pasal 7 ayat 3, Menteri Keuangan perlu berkonsultasi dengan Komisi 11 DPR sebelum menyesuaikan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Jadi, sekarang kan 500 juta nih. Kalau mau diubah ya boleh, tapi mesti konsultasi dulu dengan DPR. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan atau menurunkan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahun. Oh iya sih, mesti dipertimbangkan lah ya. Kan UMKM juga banyak yang miskin ya gitu. Cuman kemarin ada yang bertanya, kalau UMKM 500 juta ke bawah, bagaimana bisa tahu di bulan keberapa dia sampai 500 juta? Jadi gue berasumsi bahwa nanti akan ada semacam formulir yang mesti diisi setiap bulan gitu. Jadi bulan ini lu sudah punya omset berapa, bulan depan omsetnya berapa, sampai batasan 500 jutanya kapan gitu. Kalau nggak ada laporan seperti ini, orang jadi bingung. Ya kan? Orang jadi bingung. Kapan gue dapat 500 jutanya. Terus si pihak yang harusnya memotong PPh final 0,5% kan jadi bingung juga. Gitu. Nah, itu juga terpengaruh ya. Mudah-mudahan kita tunggu PMK-nya lah. Gue yakin lah ada PMK yang akan menjelaskan. Gitu ya, guys. Oke. Baik, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Gue akan langsung jawab. Saya akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam di live IG. Ya. Ini gratis buat teman-teman ya.
Selagi belum ada yang bertanya lagi, gue akan kembali membahas DDTC News, ya, berita DDTC. Ini portal berita yang sangat terpercaya di Indonesia, ya. DDTC memang mantap, ya. Gue nggak ngerti deh, divisi IT-nya itu budgetnya berapa ya? Setiap hari bikin berita, satu hari itu bisa ada 5 berita gitu loh, dari DDTC News doang, satu perusahaan gitu. Bingung juga DDTC ini. Hebat sih mereka, kita salut lah. Apakah ada dana dari pemerintah? Nggak tahu juga lah. Oke. DPR desak pemerintah segera terbitkan aturan turunan Undang-Undang HPP. Nah, ini nih yang gue udah komplain selama berhari-hari ini, dan masyarakat dibikin heboh, dibikin rumit selama beberapa hari terakhir ini gitu ya. Karena Undang-Undang HPP belum jelas PMK-nya gitu loh guys. Gue akan baca ya. Pemerintah diminta segera menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketua Komisi 10, Bapak Dito Ganinduto, menyampaikan kerja parlemen tidak selesai begitu saja setelah RUU HPP diundangkan. Gitu. Menurutnya, legislator akan tetap mengawal implementasi dengan mendorong pemerintah segera menerbitkan aturan turunan. Nah, tugas kita setelah kawal sekarang adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 7 ini, katanya. Komisi 11 meminta pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana yang konsisten dengan substansi dan kebatinan Undang-Undang HPP. Katanya dalam acara kick-off sosialisasi Undang-Undang HPP pada Jumat tanggal 19. Ya. Jadi, tanggal 19 kemarin, hari Jumat kemarin, adalah kick-off pertama kali untuk Undang-Undang HPP. Mulai mensosialisasikan Undang-Undang HPP, gitu ya. Tapi kayaknya petugas pajak masih pada nggak ini ya. Masih pada nggak peduli katanya. Kayaknya ya. Karena mereka masih fokus mengejar penerimaan pajak tahun ini gitu loh. Sekarang tuh penerimaan pajak tuh lagi kurang banget guys. Masih sangat sedikit. Jadi petugas pajak tuh nggak mau pusing dengan PPS, nggak mau pusing dengan HPP. Pokoknya sekarang nih penerimaan pajak gimana caranya dapatin penerimaan pajak gitu loh. Nah, politisi Partai Golkar itu menjelaskan, implementasi Undang-Undang HPP menjadi upaya pemerintah dan DPR mendukung pemulihan ekonomi nasional, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha dan masyarakat. Ya, oke. Oleh karena itu, kolaborasi akan terus dilakukan Komisi 11 bersama pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar berbagai program dalam Undang-Undang HPP bisa dipahami dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, katanya. Oke. Kolaborasi juga akan kita lakukan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam program-program yang ditawarkan oleh Undang-Undang HPP. Betul. Dito menambahkan Undang-Undang HPP merupakan langkah awal pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke sih, betul. Menurutnya, belai tersebut juga menjadi jalan untuk terus melakukan reformasi perpajakan di masa depan. Kami berharap sosialisasi menjadi langkah awal menuju kepatuhan pajak yang berkeadilan, ya. Ingat ya teman-teman, kepatuhan pajak yang berkeadilan. Oleh karena itu, Komisi 11 berkomitmen untuk mengawal terus reformasi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu dan Dirjen Pajak. Gitu, guys. Oke. Jadi, mengenai PMK yang belum terbit ini ya, gue juga kesel banget, gue juga protes banget ya, kenapa sampai sekarang belum ada PMK yang menjelaskan mengenai Undang-Undang HPP gitu. Karena sekarang nih masyarakat lagi bingung, masyarakat lagi ribut, di KPP juga lagi ribut. Banyak sekali SP2DK yang sudah terbit. Sekarang mau diapain nih? Mau diperiksa atau mau dikasih kesempatan ikut HPP, PPS gitu ya, program PPS, atau mau bagaimana gitu loh. Karena nggak ada kejelasan dari kantor pusat, makanya wajib pajak tuh jadi ribut sama AR, berantem mereka gitu loh. Si wajib pajak kan bilang, tolong jangan diperiksa dong, tolong jangan dilanjutin SP2DK-nya. Gua mau ikut PPS program tahun depan gitu. Sedangkan pemeriksa kan orang pajak nggak peduli. Lah gua nggak ada arahan dari pusat kok. Kalau lu nggak mau bayar sekarang, gua periksa lu. Gitu. Nah, orang pajak kan gitu pola pikirnya gitu. Nah, gua cilakanya dari pemerintah ya, dari Menteri Keuangan, dari Presiden, nggak ada arahan gitu loh. Gua nggak tahu ya di internal kantor pajak apakah ada arahan atau enggak. Tapi di level KPP, di level masyarakat tuh lagi ribut. Mereka semua lagi ribut. Kenapa sih
petugas pajak itu sampai segitunya mengejar-ngejar mereka itu loh. Ada yang diteleponin, ada yang di BAP, ada yang dipanggil di SP2DK, pokoknya semua diancam. Kalau lu nggak mau bayar sekarang, lu akan diperiksa. Gitu loh. Wajib pajak akhirnya kemana? Ke YouTube ngomel-ngomel sama gue gitu loh. Jadi gue pusing. Jadi banyak WP yang komplain di media sosial, di YouTube gitu, di tempat gua gitu. Jadi begitulah ya, Ibu Sri Mulyani, kalau Anda mendengar, tolong dong disampaikan dong ke KPP ya, tolong diberikan dong arahan petunjuk yang jelas kepada KPP gitu ya. Oke, nah ini kita ada satu berita nih guys, ini tanggal 19 di hari Jumat ya. Implementasi Undang-Undang HPP, pemerintah siapkan 43 aturan pelaksana. Nah ini nih, jadi katanya nih pemerintah sudah menyiapkan 43 guys, 43 aturan pelaksana Undang-Undang HPP. Oke, kita baca. Di DTC News, oke, portal berita yang paling terpercaya di Indonesia. Pemerintah akan menyiapkan setidaknya 43 aturan turunan atau pelaksanaan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Oke. Aturan pelaksana yang dimaksud antara lain nih, ada 8 PP, peraturan pemerintah, ada 35 peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Sosialisasi pun diselenggarakan agar pemerintah dapat menyerap aspirasi wajib pajak atas peraturan-peraturan turunan tersebut gitu. Nah, sekarang kan disosialisasikan untuk menyerap aspirasi. Nah, salah satu aspirasi dari rakyat adalah tolong dong jangan diperiksa guys. Tolong dong jangan dinaikkan ke pemeriksaan karena saya mau ikut program PPS. Itu dong aspirasi wajib pajak saat ini ya. Mudah-mudahan sampai di telinganya Ibu Sri Mulyani nih. Nah, oke. Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP. Kata Bapak Suryo Utomo. Nah, kendati Undang-Undang HPP dan aturan pelaksanaan sudah siap, katanya. Kata Pak Suryo nih ya, sosialisasi yang baik tetap diperlukan sehingga implementasi Undang-Undang HPP dapat terlaksana secara maksimal. Nah, terutama terkait dengan program pengukaman sukarela PPS ya. Jadi sekarang semua mata tuh lagi menuju ke PPS guys. Nggak ada tuh yang ngomongin pajak karbon, PPH, PPN. Nah, itu nantilah. Semua orang lagi membicarakan program PPS, program pengukaman sukarela atau TA Jilid 2 ya, TA 2022. Nah, rencananya, DJP akan melakukan sosialisasi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Balikpapan, dan kota-kota lainnya. Para fungsional penyuluh pajak di tiap KPP juga akan dikerahkan untuk menyosialisasikan Undang-Undang HPP pada wilayah kerjanya masing-masing. Ya. Selain itu, kata Pak Suryo, Dirjen Pajak nih ya, DJP juga akan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan media massa melalui media briefing serta media gathering. Dia berharap pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang HPP dapat lebih baik. Oke. Jadi dari tingkat pusat nih ya, dari kantor pajak, dari kantor pusat DJP, Pak Suryo Utomo sudah bilang nih, dia berharap pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang HPP dapat lebih baik. Tapi yang gue komplain adalah justru di tingkat level bawah di KPP, wajib pajak sama sekali tidak diedukasi mengenai HPP, Undang-Undang HPP ya, apalagi program PPS. Jadi, seolah-olah petugas pajak tuh nggak mau tahu mengenai PPS. Coba deh teman-teman ketemu AR ya, lu tanya mengenai HPP, mengenai PPS. Nggak ada yang mau jawab. Jadi, seolah-olah mereka tuh nggak peduli saat ini. Sekarang kita mau fokus tahun ini dulu deh. Kita mau fokus penerimaan tahun ini, mau diberesin gitu loh. Undang HPP itu nanti. Program PPS itu nanti tahun depan gitu. Nah, inilah cilakanya seperti itu. Cilakanya belum ada perintah dari kantor pusat mengenai program HPP ini gitu guys. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita menilai PPS perlu dimanfaatkan pelaku usaha agar kepatuhan pajak dapat meningkat pada masa mendatang. Kami melakukan sosialisasi lebih awal, terutama soal PPS, katanya. Kenapa? Karena ini hanya 6 bulan dan perlu melakukan berbagai persiapan, kata Bapak Apindo di kick-off sosialisasi Undang HPP. Jadi, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar omongan formal doang ya, mudah-mudahan ini betul-betul dilaksanakan gitu guys. Sekarang itu di level bawah, di level KPP dan di level
KPP dan wajib pajak ya semua lagi berantem, lagi nangis nih wajib pajak gitu karena diancam akan diperiksa, kalau nggak mau bayar gue periksa nih. Kalau lu mau bayar sekarang gitu, bulan November ini atau paling lambat bulan Desember. Tapi kalau mau bulan Desember lu mesti tanda tangan tuh sebuah surat yang menyatakan lu mau bayar gitu. Ini cilaka nih guys. Ini menurut gua praktek yang sangat buruk ya, sangat buruk sekali, tapi terpaksa. Petugas pajak tuh nggak ada pilihan, karena tidak ada petunjuk dari kantor pusat, gitu guys. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar, gitu ya. Sebelum ada yang bertanya, saya akan melanjutkan membaca berita-berita perpajakan 1 minggu terakhir. Oke. Ada yang bertanya dari Ibu Paramita, ya, Ibu Mita. Malam Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara menghitung pajak penghasilan apotik dan jenis laporan pajak apa saja yang harus dilaporkan? Apotik ya. Pertanyaan pertama adalah apotik itu berbentuk orang pribadi atau perusahaan. Kalau dia berbentuk perusahaan, CV atau PT, maka dia diperlakukan sama seperti CV PT biasa. Oke, artinya dia mesti bikin laporan keuangan, ada neracanya, ada laba ruginya. Setelah laporan keuangan dibikin, maka laporan keuangan ini dibikin laba rugi fiskalnya, dibikin koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, sehingga muncullah laba rugi fiskal. Itu dari sisi laporan tahunan. Terus laporan bulanan ada namanya PPh 21, seperti biasa, PPh 21 untuk gaji karyawan, PPh 23 kalau dia motong jasa, PPh 4 ayat 2 kalau dia ada bayar dividen atau bayar sewa tempat gitu. Terus PPh 25 kalau dia omsetnya besar pakai PPh 25 gitu. Kalau enggak pakai omset 0,5% UMKM gitu. Kalau omset di bawah 4,8 itu ya Ibu Mita. Tapi apakah apotek memiliki peraturan khusus mengenai kesehatan? Itu saya nggak tahu karena saya nggak punya klien yang apotek. Tapi kalau ada pasti orang apotek tahu. Gitu. Orang apotek kalau dia kan ada asosiasinya tuh. Kalau memang ada peraturan khusus untuk apotek perpajakannya pasti mereka sudah ada acuannya. Gitu. Tapi seharusnya sih apotek juga diperlakukan sama seperti perusahaan biasa sih, CVPT biasa gitu. Mungkin dia ada beberapa jenis obat yang nggak kena PPN gitu. Ada beberapa jenis obat yang nggak kena PPh karena mungkin masalah COVID lah. Kalau nggak salah obat COVID itu bebas dari PPN impor gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi, mengenai hal-hal seperti itu tuh mesti orang apotek yang paham tuh. Jadi, sesama mereka tuh, sesama asosiasi pasti tahu loh, ada peraturan-peraturan khusus untuk industri dan barang yang mereka perdagangkan. Gitu. Dari kita, dari sisi pajak, ini normal aja. Ini perusahaan biasa, normal saja. Ada PP 21, 22, 23, 4 ayat 2, 25, terus ada PPN kalau dia, PPN kayaknya nggak ada ya, kesehatan. Terus ada SPD tahunan. Gitu, seperti biasa. Ada laporan akunting yang lengkap juga seperti biasa. Oke ya, Ibu Mita, semoga menjawab. Kalau masih ada pertanyaan, silakan di komen lagi. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu CKR 19600. Jika laba atas penjualan aset tetap nih ya, dikenakan pasal 17, apakah bisa dapat fasilitas pasal 31E? Menurut saya bisa. Oke? Menurut saya, laba atas penjualan aset tetapnya kena pasal 17, apakah bisa dapat fasilitas? Bisa, menurut saya bisa. Jadi gini, kalau nggak salah ada pertanyaan di YouTube ya, kalau dia UMKM, jadi perusahaan UMKM menggunakan fasilitas 0,5%, terus dia jual aset nih, jual aset tetap. Nah, tapi jualnya untung. Nah, atas keuntungan ini, apakah dia dikenakan PPh biasa atau dia menggunakan UMKM atau bagaimana? Nah, jawaban saya adalah dia menggunakan pasal 17. Dia menggunakan PPh badan gitu. Menggunakan PPh badan, bukan menggunakan UMKM. Kenapa? Alasannya adalah karena jual mobil itu tidak berhubungan dengan 3M. Apa itu 3M ya? Mendapatkan, memperoleh, apa gitu deh, lupa. Jadi tidak berhubungan dengan yang bisnis utamanya gitu. Jadi ini adalah disebut sebagai penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan dari penjualan aset tetap. Nah, ini karena ada penghasilan lain-lain, penghasilan di luar usaha, maka dia nanti perlakuan pajaknya adalah PPh normal. Itu setahu saya ya seperti itu. Gitu. Jadi PPh normal kena PPh 22%. Kalau omsetnya di bawah 4,8, maka dapat fasilitas full 11%. Jadi diskon 50%.
Begitu ya, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Kalau masih bingung, silakan ditanyakan lagi. Oke. Baik, teman-teman. Silakan kalau ada mau tanya lagi. Oke. Bapak Ibu CKR, terima kasih sama-sama. Ya, oke. Baik. Kalau belum ada yang bertanya, saya akan lanjutkan membaca berita perpajakan. Ya, masih banyak nih beritanya nih yang mau saya bacakan. Tapi kita batasnya sampai jam 9. Oke. Optimalkan penerimaan pajak. DJP manfaatkan data IMB katanya. Oke, nah ini nih, penting. Ini di Kalimantan ya, di Bengkayang. Tempat gua. Di Kalimantan, di Bengkayang. Dirjen Pajak memanfaatkan data perizinan dari pemerintah daerah Pemda untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. KPP Pratama Singkawang, kota gue nih, kampung gue. Oke, ada yang bertanya? Bapak WS Hardrijanto. Bapak WS Hardrijanto. Kak, bagaimana cara melaporkan harta pada SPT orang tua, harta berkurang? SPT anak, harta bertambah untuk kendaraan yang dibelikan oleh orang tua untuk anak. Oke. Bagaimana menginformasikan hibah tersebut ya? Langkah pertama di SPT orang tua ya. Yang pertama adalah di SPT orang tua, hartanya turun nih. Hartanya tadinya 100, sekarang jadi 90 gara-gara 10-nya itu buat anak. Itu clear ya. Di orang tua, hartanya turun. Tidak perlu ada apa-apa lagi, tidak perlu penjelasan. Di SPT anak, hartanya bertambah. Tadinya 100 tambah 10, 110. Karena 10-nya ini sesungguhnya bukan dari penghasilan dia, tapi dari warisan atau hibah dari orang tua. Oke? Clear ya? Di orang tua turun 10, di anak naik 10. Nah, bagaimana mengakui hibah tersebut? Di lampiran, kalau pakai 1770 polos, di lampiran 3, yang namanya bukan objek pajak, Pak. Oke? Di lampiran 3 yang namanya bukan objek pajak, ada satu kategori yang namanya hibah. Oke, yang namanya hibah. Ada satu kategori yang namanya hibah dari orang tua. Gitu ya. Semoga membantu. Tinggal masukin di situ, masukin nilai hibahnya. Jadi kalau mobil itu nilainya sekian, ya udah nilai mobilnya dimasukin ke situ. Nah, gitu. Nanti di hartanya si anak masukin item mobil sekian harganya. Begitu, Pak, Bu. Ya, semoga membantu Bapak Harijanto. Kalau masih bingung, silakan ditanyakan lagi. Oke, Ibu Paramita, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, sama-sama, Bu. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lagi. Oke. Oke, saya akan lanjut ya. Membacakan berita. Ini di kampung saya nih. KPP Pratama Singkawang dan KP2KP Bengkayang berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal. Oke. Thank you, Kak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Harijanto. Nah, mereka berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. DPMPTSP Kabupaten Bengkayang dalam mengoptimalkan penggunaan data IMB di Kabupaten Bengkayang. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Singkawang, Rita Agustina. Siapa nih ya? Mungkin teman ya. Karena orang kampung teman nih. Oke, ada yang bertanya. Bapak Edward Dinardi. Bagaimana nasib penjual online di marketplace yang punya omset besar di atas 4,8 karena diharuskan membayarkan PPN, sedangkan tidak bisa dibebankan ke konsumen. Kalau harga di-up, harga jadi nggak kompetitif. Oke, jawabannya sangat gampang. Tahun depan ada yang namanya PPN final. Oke? Kalau seller yang tanggung, kita nggak dapat untung. Oke. Jadi untuk pedagang-pedagang online yang kebingungan masalah PPN ya, omsetnya di atas 4,8 tapi cuman sedikit aja gitu. Solusinya sangat gampang, tahun depan ada yang namanya PPN final. Kita tunggu aja peraturannya ya. Di Undang-Undang HPP sudah disebutkan PPN final, tapi kita belum tahu petunjuk teknisnya. Bagaimana cara kerjanya, berapa tarifnya, kita belum tahu. Jadi gini caranya. Jadi orang-orang di marketplace yang bingung mengenai PPN, perusahaannya masih kecil, labanya juga kecil, tapi omset sudah gede gitu. Karena untungnya kecil, tapi main partai besar, main ini kan kuantitas ya. Caranya nanti adalah bayar PPN-nya PPN final. Artinya omsetnya sekian, bayar PPN final selesai. Gitu. PPN final ya mungkin 1%, mungkin 2%, mungkin 3%. Katanya sih begitu ya. Kita masih belum tahu peraturannya, kita tunggu PMK-nya yang mengatur ini.
Tapi tahun depan seperti itu. Gitu. Gitu ya, Pak Elwat, semoga membantu. Jadi, kalau naik 1% sih mudah-mudahan nggak terlalu mahal ya bagi pedagang ya, 1%. 1% lumayan lah. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu sih. Ya, kalau omsetnya 10M ya naik 100 juta, lumayan juga. Pajaknya 100 juta ya. Gitu. Tapi itu fair, menurut saya itu fair. Kenapa? Karena daripada lu sembunyi terus, kalau lu sembunyi terus nih, omsetnya gede, 10M, 5M, 8M gitu ya. Suatu hari kalau ketahuan, besar sekali pajaknya, bahaya sekali. Gitu. Jadi mending ikut aja nanti PPN final. Jadi kita mendaftar sebagai PKP, terus bayar PPN final. Nggak gede kok, paling 1%, 2%. Nah, tapi memang itu fair. Menurut saya lebih baik, lebih mudah bayarnya. Tidak perlu pakai laporan pembukuan, nggak perlu pakai akunting macam-macam. Pokoknya PPN final selesai, beres. Gitu. Nggak usah ada PMPK, nggak usah ada pajak masukan, pajak keluaran, ribut, nggak usah. Pokoknya PPN final. Cuman, bagaimana pelaksanaannya, kriterianya apa, siapa yang boleh pakai, siapa yang nggak boleh pakai, cara prosesnya bagaimana, itu belum tahu sama sekali. Kita tunggulah ya, mungkin 1-2 bulan ini akan terbit PMK-nya mengenai PPN final. Kata Pak Elwat, betul, kalau 1% masih oke sih. Kalau cuma 10% sih sedih kok. Nggak mungkin 10%, tidak mungkin 10%. Ya. 1% atau 2% atau 3%. Tergantung jenis usaha. Katanya sih gitu ya. Jadi mungkin usaha yang profitnya tipis 1%, yang profitnya menengah 2%, yang profitnya besar 3%, gitu. Ya gitu, beres. Jadi bayar 1% dari omset beres. Tapi kan jadi clear, jadi plong gitu loh. Jadi nggak takut-takut lagi sama pajak. Begitu, Pak. Oke ya, semoga membantu Pak Elwat. Kalau masih ada tanya lagi, silakan dipertanyakan teman-teman ya. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi. Jadi saya akan standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, gua lanjut baca beritanya ya. Tadi mengenai IMB. Pertukaran data antar instansi sudah seharusnya menjadi hal yang lumrah demi mendukung kemajuan proses birokrasi yang akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk percepatan pelayanan maupun kepada penerimaan negara, katanya. Oke, Bapak Ewat bilang thanks bro. Oh, thanks Ko. Oke, terima kasih Ko. Sama-sama Ko. Oke. Sementara itu, Kepala KP2KP Bengkayang, Pak Muhammad Jailani, menilai pertukaran data merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Oke. Tujuannya adalah tentu saja agar masing-masing unit dapat terus mengikuti arus perkembangan zaman yang sekarang ini berjalan dengan sangat cepat. Oke. Untuk diketahui, data IMB bisa menjadi landasan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak jenis tertentu. Betul nih, setuju. Salah satunya adalah PPN Kegiatan Membangun Sendiri atau PMS atau PPN KMS ya. Seperti tertuang dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Pada pasal tersebut, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan oleh kegiatan usaha, baik oleh orang pribadi maupun badan. Ya, PPN KMS dikenakan untuk mencegah terjadinya penghindaran PPN. Oke. Bangunan yang menjadi objek PPN KMS adalah bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan pada satu kesatuan tanah atau perairan. Kemudian, bangunan yang dikenakan PPN KMS adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, batu bata, atau baja. Diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan memiliki luas lebih dari 200 meter persegi. Gitu guys. Tarif PPN KMS adalah sebesar 2% dari total pengeluaran atau total biaya atau 10% dari DPP sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan 10% dari dari DPP ya, sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Tidak termasuk harga perolehan tanah. Gitu ya. Jadi, Anda membangun rumah nih. Rumahnya itu luasnya lebih dari 200 meter persegi dalam 2 tahun. 2 tahun maksudnya 2 tahun. 200 meter persegi dalam 2 tahun, maka itu kena PPN KMS, kegiatan membangun sendiri, sebesar 2% PPN-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu CKR 19600. Kak, atas penjualan aset tetap ya, mobil sedan, yang tidak ada hubungan dengan 3M, apakah kena PPN? Oh, kena.
Kalau dia berstatus PKP, maka dia mau jual apapun kena PPN. Gitu sih. Kalau dia statusnya PKP ya. Kalau dia tidak berstatus PKP, ya nggak kena PPN. Gitu. Tapi kalau dia PKP, maka dikenakan PPN. Gitu. Ya. Semoga membantu ya, Ibu CKR. Bapak CKR. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Edward. Kok mau nanya lagi, infonya bayar pajak yang 0,5% dari omset itu ada batas waktunya ya? Sampai kapan ya? Oke. UMKM yang 0,5%, kalau PT itu 3 tahun sejak dia berdiri, kalau CV 4 tahun sejak dia berdiri, kalau orang pribadi 7 tahun sejak dia berdiri, Pak. Oke, 7 tahun. Jadi kalau dia berdiri tahun 2020, maka 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ini kalau orang pribadi ya, 7 tahun. Mulai tahun berikutnya dia pakai PPh biasa. Paham ya, Pak Iwan? Nah, mudah-mudahan membantu ya. Jadi ada 3 kategori. Kalau perusahaan PT itu maksimal 3 tahun. Kalau CV maksimal 4 tahun. Kalau orang pribadi maksimal 7 tahun. Gitu. Oke. Dimulainya dari sejak 2018 atau sejak dia mulai berdiri perusahaannya. Jadi kalau dia di 18 dia sudah menggunakan UMKM, maka dihitung tahun pertama itu 2018. Oke. Tapi kalau dia baru bikin PT-nya di tahun 2021 contohnya tahun ini, maka 3 tahun sejak tahun ini, ya, bukan dari 2018 gitu. Jadi sejak berdirinya atau sejak 2018 mana yang lebih dahulu gitu. Oke. Bapak Harijanto masih bertanya, bagaimana bila PPN masukan sedannya tidak diakui? Nah, ini bisa jadi argumen ya. Banyak juga orang mempermasalahkan. Tapi menurut saya tetap nggak bisa. Kalau dulu waktu lu beli non PKP, sekarang lu sudah jadi PKP, kan lu komplain dong. Karena dulu PM-nya nggak dipakai. Sekarang kenapa masih bayar PK? Gitu kan, komplainnya di situ kan. Tapi orang pajak akan berargumen bahwa oh dulu memang tidak ada PM, tapi kan dulu biaya itu bisa dibiayakan sepenuhnya gitu. Oke. Jadi dulu itu memang belum ada PM karena dia belum PKP, tapi seluruh biaya pembelian mobil kan dibiayakan gitu. Sekarang sudah PKP nih, maka penjualannya tetap harus ada PPN-nya. Itu pendapat pribadi saya dan sepertinya sih orang pajak juga akan seperti itu. Kalau Bapak mau memperjuangkan bahwa, oh dulu belinya non PKP, sekarang juga gue jual harusnya non PPN dong. Bisa diperjuangkan sih, tapi agak sulit ya kayaknya ya. Agak sulit ya. Tapi bisa coba diperjuangkan. Oke, Bapak Edward bertanya, dimulainya waktu itu dari tahun apa ya? Dari tahun 2018. 2018, Pak. PP 23 tahun 2018. Ya. Oke. Bapak Harijanto ngomong, PPN masukan mobil sedan tidak diakui. Apakah penjualan tetap wajib PPN perusahaannya PKP? Wajib menurut saya, Pak. Menurut saya wajib karena statusnya PKP sekarang. Dia mau jual apapun, mau jual pulpen aja, jual buku aja, harus ada PPN-nya. Gitu sih. Jadi tidak melihat dulunya. Nggak melihat dulu itu PM-nya, pajak masukan dipakai apa enggak. Tapi sekarang sekarang dia PKP. Gitu, maka sekarang dia harus kenain PPN. Nah, kalau logika kita dibalik nih ya, kalau logika kita dibalik, contoh seorang PKP beli sedan, beli mobil, dia ambil PPN masukannya. Oke? Terus 2 tahun kemudian dia cabut PKP-nya, dia tidak PKP lagi dan dia jual mobil itu. Apakah dia kena PPN atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dia sudah bukan PKP lagi. Gitu. Jadi menerbitkan faktur pajak atau tidak terbit faktur pajak adalah berdasarkan status PKP-nya, bukan berdasarkan waktu dulu belinya ada atau enggak PPN. Gitu. Sama seperti seorang pedagang, perusahaan pedagang, kalau dia beli barang sebelum dia PKP, oke, terus ketika dia mau PKP, barang itu masih ada stoknya, terus besoknya dia mau jual barang ini, yang dia belinya nggak ada PPN masukannya, jualnya pun tetap harus ada PPN masukan. Seperti itu logikanya gitu Pak ya. Gitu. Oke. Bapak Edward, berarti kalau dari 2018 itu selesainya di 2024. Betul Pak, setuju. Jadi 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4.
Oke. Desember 2024 adalah yang terakhir menggunakan PPh final 0,5% kalau orang pribadi ya. Mulai Januari 2025 dia menggunakan PPh pasal 17 biasa. Atau dia boleh bikin PT atau dia bikin CV. Maka mulai lagi tuh dari tahun pertama 0,5%-nya, Pak. Gitu. Sekarang kan ada PT perorangan nih yang lagi heboh nih. PT perorangan nggak usah pakai akta pendirian tapi bisa bikin PT. Harganya 50.000. Jadi bikin PT 50.000 saja. Bikin PT perorangan bisa mulai dari nol lagi, 3 tahun dapat UMKM 0,5% gitu. Lumayan lah. Lumayan. Gitu. Oke. Baik teman-teman, waktunya sudah habis ya. Karena kalau lebih dari 1 tahun ini video nggak bisa kesimpan gitu. Jadi harus saya akhiri untuk hari ini. Buat teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, bisa hubungi saya langsung di www.ta2022.com ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dihubungi ke saya www.ta2022.com. Oke, untuk bertanya gitu ya. Ada pertanyaan lagi ya. Ini terakhir, mohon maaf ya, karena nanti nggak bisa di-save videonya. Bapak CKR, Kak, CV UMKM yang jual aset tetap dan laba dikenakan pasal 17, bukankah ini berakibat timbul PPh pasal 29 dan timbul PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya? Padahal ini hanya satu kali transaksi doang. Oke. Saya jawab, untuk munculnya PPh 29, betul, dia akan muncul PPh 29. Dibayar, selesai kan? PPh 25 tidak muncul. Oke. Jadi waktu Anda isi SPT tahunan badan, nanti ada satu kolom yang namanya perhitungan PPh 25. Kolom itu dihilangkan, dikosongin kalau saya diisi. Gitu. Ya. Jadi kolom untuk mengisi PPh 25 tahun berikutnya itu dihilangkan, dikosongkan, jadi nggak usah diisi. Gitu. Bisa kok, setahu saya sih bisa seperti itu ya. Jadi 29-nya betul dibayar, tapi tidak usah ada PPh 25 tahun berikutnya, nggak usah. Jadi di SPT tahunan dihitungannya dihilangkan. Gitu. Ya, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Saya masih akhiri karena nanti supaya videonya bisa di-save. Kalau lebih dari 1 jam nggak bisa di-save. Gitu. Oke, terima kasih. Saya akan standby lagi minggu depan di jam 8 sampai jam 9 malam setiap hari Senin. Oke, terima kasih semuanya telah menonton. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sama-sama. Yuk, mari semua.